Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel horor Ruang Singut. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita klasik yang berasal dari daerah Pati, Jawa Tengah. Jadi cerita ini dibagikan oleh seseorang yang nantinya kita akan dengarkan secara bersama-sama bahwa di sebuah desa di Jawa Tengah itu memang terbiasa mereka melakukan ritual sedekah bumi atau sebagai ucapan bentuk bersyukur kepada alam semesta dan Tuhan yang menciptakan semuanya, bentuk terima kasih agar panen raya ataupun hasil bumi di tahun-tahun berikutnya itu mendapatkan berkah yang melimpah. Langsung saja kita mulai ceritanya, yaitu pada waktu siang sebelum mendekati upacara atau mendekati pagelaran sedekah bumi itu, di sebuah kawasan di Gunung Kendeng di daerah Pati, itu suasananya biasa saja, normal. Jadi di situ memang terkenal suasana atau udara yang kering dan berdebu. Akan tetapi jalan desa yang biasanya ini tampak sepi itu berubah menjadi ramai. Di situ banyak orang lalu lalang yang sedang mempersiapkan sesuatu upacara karena di situ memang meriah suasananya. Biasanya ada pagelaran wayang kulit, terus kemudian ketoprak, ada dangdut dan lain sebagainya, dan banyak anak-anak kecil juga keluar rumah untuk menyaksikan dan berbondong-bondong meramaikan acara tersebut. Nah, ratusan warga yang keluar rumah ini itu rata-rata mengenakan pakaian adat. Jadi masing-masing warga ini, baik pria atau wanita, itu berbondong-bondong menggunakan pakaian adat setempat. Para pria ini menggunakan blangkon lengkap dengan beskapnya, dan para wanita ini mengenakan kebaya dengan kain jarik yang dibebet di bagian perut ke bawah. Kemudian iring-iringan dimulai dari balai desa menuju ke Punden, sebuah area sakral yang ditandai dengan pohon beringin raksasa yang akarnya ini sudah menjuntai kemana-mana. Di situ di barisan paling depan ada para pemuda yang meminggul atau menggotong gunungan hasil bumi. Di situ isinya berupa padi, terus kemudian jagung, sayur mayur dan lain sebagainya. Itu bentuk simbol dan rasa syukur atas hasil tanah yang telah diolah selama ini, selama setahun ini. Kemudian di belakangnya itu berbaris ibu-ibu yang menjunjung tampah. Jadi tampah itu adalah sebuah wadah, biasanya bulat dan terbuat dari jalinan bambu. Di situ berisi nasi tumpeng dan lauk pauk yang lengkap. Mereka sunggi di atas kepala. Kemudian sesampainya di sebuah punden, suasana ini berubah menjadi hikmat. Juru kunci desa sudah menunggu di bawah bayangan pohon besar yang membuat siang waktu itu yang terik sekali itu terasa teduh dan adem. Kemudian setelah dinyalakan kemenyan, asapnya ini mengepul kemana-mana memenuhi area atau sekitar punden tersebut. Nah, setelah doa dipanjatkan dalam bahasa Jawa yang bercampur dengan bahasa Arab, ritual persembahan itu kemudian dilakukan. Mereka berdoa dengan hikmat. Nah, di situ di tengahnya dan masing-masing itu ada sesaji yang diletakkan, ada yang di bawah pohon, ada yang di pojokan. Nah, itu sebagai penghormatan atau sesembahan bagi para leluhur mereka. Nah, monggo dikepung, ayo merapat. Suara pemuka adat desa menyeru ke para warga agar semuanya ini melakukan berdoa dengan hikmat. Kemudian warga pun duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah digelar oleh panitia. Nah, inilah saat makan nasi berkat bersama, yaitu nasi yang sudah diolah
sudah dibawa warga dan kemudian dikumpulkan untuk dimakan bersama di lokasi punden. Nasi tumpeng tersebut itu kemudian dipotong, dibagikan di atas daun jati yang masih segar. Suasana di situ sangat hikmat, sangat ramai, penuh tali persaudaraan. Jadi terasa kental sekali saat mereka ini menyantap nasi bersama-sama. Di situ lauknya macam-macam, ada rambaan, kemudian ada sayur dan daging kerbau, kemudian yang diolah dengan khas rempah-rempah desa setempat. Namun di balik keriuhan itu, beberapa sesepuh desa ini sesekali melirik ke arah sudut-sudut punden yang memang nampak singup. Seolah mereka itu memastikan bahwa izin untuk acara nanti malam itu telah diberikan. Kemudian setelah acara itu berlalu, sore harinya menjelang malam, jadi sisa-sisa makanan yang tadi siang ini berhamburan atau sampah-sampah yang berserakan ini mulai dibersihkan oleh para warga. Kemudian warga ini kembali ke rumah untuk bersiap-siap, karena saat malam menjelang nanti panggung wayang kulit ini akan segera dibunyikan di pelataran punden. Dan disitulah si Sri, yaitu seorang wanita yang memang dia ini baru mulai karirnya sebagai sinden dan sudah lumayan jobnya, itu diundang pada waktu acara tersebut. Nah, sang sinden yang baru saja tiba ini atau si Sri ini, ia itu tahu karena sudah terbiasa mungkin bahwa sisa-sisa makanan yang ditinggalkan di bawah-bawah pohon sebagai sesaji tadi siang itu bukanlah sekedar formalitas, melainkan pembukaan bagi sesuatu yang akan menemuinya di atas panggung nanti malam ketika dia pentas. Kemudian setelah itu suara gamelan mulai ditabuh, memecah keheningan lereng kendeng. Si Sri ini melangkah naik panggung kayu dengan sangat hati-hati. Sesuai dengan pesan gurunya, si Sri ini melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu sambil menggigit ujung lidahnya sendiri. Jadi di situ itu sebuah syarat agar suaranya Sri ketika mentas nanti itu tidak dicuri oleh penghuni punden. Keyakinannya seperti itu. Nah, kemudian ia duduk bersila di barisan sinden paling pinggir. Di sampingnya itu sebuah kemenyan kecil menyala di wadah cupu tanah atau semacam coek. Asapnya itu mulai memenuhi area pagelaran wayang dan menambah aroma khas klenik pagelaran wayang kulit. Di bawah kursinya ini tersembunyi sebuah cokek atau seperti sesaji, karena memang pada waktu itu di pojok-pojok itu ditaruh sesaji, karena memang judulnya adalah sedekah bumi yang mereka mengucap rasa syukur kepada Tuhan dan kepada alam semesta. Nah, biasanya sesaji itu berisi kembang telon, kemudian telur ayam kampung yang sengaja diletakkan oleh panitia untuk mendinginkan suasana panggung. Kemudian saat dalang mulai mencabut gunungan atau kelir yang bentuknya segitiga lancip itu, si Sri ini merasakan perubahan suhu yang drastis. Yang tadinya ini agak panas itu berubah menjadi dingin. Udara pegunungan yang tadinya itu terasa kering berubah menjadi agak lembab, mirip seperti bau kain lama yang tersimpan di dalam peti kayu. Kemudian si Sri ini melantunkan bait pertama. Namun baru beberapa larik ia ini menyadari sesuatu yang janggal pada gamelannya. Suara gong yang dipukul ini itu di belakangnya tidak terdengar bergaung ke arah penonton, melainkan terdengar seolah dipukul dari dalam lubang yang sangat dalam. Setiap kali dentuman gong ini terdengar, bulu kuduk si Sri ini
seakan-akan itu berdiri merinding. Ia merasa seolah-olah ada beban yang menempel di pundaknya, membuat punggungnya ini terasa kaku. Nah, kemudian ia ini mencoba fokus pada kelir wayang. Di sana, ia itu melihat bayangan wayang yang dimainkan sang dalang itu tampak tidak sinkron. Saat dalang ini menggerakkan tokoh pewayangannya ini ke kanan, bayangannya ini malah tampak di layar itu justru bergerak sebaliknya, seolah-olah bayangan itu memiliki kehendaknya sendiri. Kemudian si Sri ini melirik ke sela-sela debok atau batang pisang, gedebong pisang. Di sana ia melihat sepasang mata merah kecil itu memantul cahaya, atau ada di sela-sela bayangan itu terdapat pancaran mata yang merah. Sosok itu bersembunyi di balik tumpukan kotak wayang, tetapi hanya sesekali menampakkan jemari panjangnya, dan kondisi jarinya itu sangat hitam, mengelus ujung-ujung wayang yang belum dimainkan. Jangan menoleh ke kiri, jangan menoleh ke kiri, bisik batin Sri ini mengingatkan pantangan sinden saat pentas di punden. Namun, rasa penasarannya Sri ini mengalahkan logikanya. Lewat sudut-sudut matanya, ia melihat ke arah beringin tua itu yang berada di samping panggung. Di salah satu dahan yang menjuntai, ia ini melihat kain putih kusam yang melambai pelan. Padahal saat itu tidak ada angin, dan kain itu bukan kain hiasan, melainkan sosok yang duduk meringkuk ikut mendengarkan nyanyian Sri dengan kepala yang miring ke kanan seperti ini. Di situ bau melati di sanggul Sri itu mendadak yang tadinya wangi harum khas bunga melati itu menjadi bau busuk dan amis. Nah, di situ ia tahu pementasan ini baru saja dimulai, dan mereka yang tidak kasat mata ini tidak hanya datang untuk menonton, tetapi ingin ikut menabuh dan bernyanyi lewat raga yang ada di atas panggung. Malam semakin larut, tepat di saat jam di pergelangan tangan Sri ini menunjukkan sekitar pukul 12 malam lewat sedikit. Pementasan kini memasuki babak yang patet songo. Suasana di situ di pelataran punden ini berubah. Jadi angin dari arah perbukitan Kendeng ini bertiup lebih kencang, membawa debu kapur yang membuat mata ini perih dan udara terasa kering. Di tengah dentuman gamelan yang kian cepat, si Sri ini menyadari ada gerakan massal yang muncul dari arah kegelapan dari balik pohon-pohon jati. Nah, satu persatu rombongan yang muncul ini dari balik pepohonan dan dahan-dahan jati itu, mereka ini datang berkelompok tanpa suara obrolan. Nah, berjalan beriringan menuju arah panggung dengan langkah yang sangat teratur. Rombongan ini terdiri dari anak-anak kecil dan orang tua dengan punggung yang sangat bungkuk. Mereka semua ini mengenakan kain lurik kusam yang warnanya sudah memudar persis pakaian orang desa zaman dulu. Hal yang paling mencolok adalah ketika diperhatikan benar-benar oleh Sri, mereka ini tidak mengenakan alas kaki. Jadi kaki-kaki mereka ini pecah-pecah dan melangkah di atas bebatuan kapur yang tajam tanpa terlihat kesakitan sedikit pun. Dan tamu-tamu ini tidak membaur dengan warga desa yang menonton di situ. Jadi mereka itu mengambil tempat di sela-sela warga yang sedang tertidur lelap yang berada di atas tikar yang mereka bawa dari rumah. Ketika salah satu dari mereka ini menoleh ke arah cahaya lampu panggung, Sri ini melihat pemandangan yang membuatnya ini kaget. Jadi orang-orang tersebut itu tersenyum sangat lebar hingga memperlihatkan barisan gigi-gigi yang semuanya ini terlihat hitam.
Dan mereka ini tidak bersuara, hanya duduk mematung dengan mata yang terus tertuju pada gerak bibir Sri. Saat Sri ini mulai melantunkan gending utama, ia mendengar suara gerakan dari bawah lantai kayu panggung yang dia duduki. Jadi suaranya itu mirip dengan kuku manusia yang menggaruk-garuk papan. Srek, srek, srek. Tak lama kemudian, ia ini melihat jari-jari pucat dengan kuku hitam itu terlihat di celah-celah panggung, tepat di samping kait jari yang ia kenakan. Nah, jemari itu bergerak pelan, seolah-olah sedang mencari pegangan untuk menarik yang ada di atasnya. Nah, ketika Sri ini melirik ke arah pemain yang gamelan, mereka semua ini duduk, tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap ke arah penonton. Dalang pun mulai menggerakkan wayang dengan gerakan yang jauh lebih cepat, seakan-akan panik. Sementara mata sang dalang itu terlihat tampak kosong, hanya menyisakan bagian putihnya saja. Setiap kali Sri ini mengambil nada tinggi, tamu-tamu yang bergigi hitam itu akan membuka mulutnya secara lebar-lebar dan serentak, seolah-olah sedang menghisap energi yang ada di tempat tersebut. Nah, udara di sekitar panggung itu mendadak lebih berbau lembab, mirip bau air sumur tua yang sudah lama tertutup. Sri ini merasa kakinya mulai kaku dan dingin karena memang dia bersila seperti sinden itu sangat lama sekali, dari sore hari sampai malam. Nah, seperti terasa mati rasa dari ujung jari hingga lutut. Kemudian ia ingin berhenti sejenak karena rasa takut yang hebat. Namun si dalang ini memberikan kode melalui ketukan kotak wayang yang sangat keras, memerintahkan si Sri untuk terus bernyanyi tanpa jeda. Kemudian di bawah panggung ini suara gerakan kuku itu semakin jelas dan kencang. Jadi sementara tamu-tamu tanpa alas kaki itu kini sudah memenuhi seluruh pelataran punden yang menunggu bait-bait terakhir sebelum fajar tiba, mereka ini seolah-olah antusias dan benar-benar mendengarkan tontonan wayang, dan semua mata itu tertuju ke arah Sri. Dan pukul 3 pagi, kabut dari puncak kendeng ini mulai turun begitu tebal hingga menyelimuti kaki para penonton yang tertidur di pelataran punden. Nah, di atas panggung, cahaya lampu blencong ini mulai meredup dan bergoyang tidak beraturan, yang menciptakan bayangan wayang yang tampak lebih besar dari ukuran aslinya. Dan si Sri ini merasa tenggorokannya bukan lagi miliknya. Jadi setiap napas yang ia tarik terasa berat, seolah-olah udara di sekitarnya ini telah berubah menjadi uap air sumur tua dan pengap rasanya. Kemudian kehadiran tamu-tamu tanpa alas kaki itu kini semakin banyak dan semakin padat. Jadi mereka yang tadinya duduk di belakang, entah bagaimana caranya, kini sudah memenuhi ruang-ruang depan yang berada di barisan paling ujung depan. Kemudian dalam keremangan cahaya lampu, Sri ini melihat seorang laki-laki tua yang berada di barisan paling depan itu mulai melakukan gerakan ngigel atau semacam menari-menari kecil. Dan gerakannya ini sangat halus dan luas dan mengikuti irama gamelan yang kini nadanya terdengar semakin rendah, seolah-olah seluruh perangkat perunggu itu sedang dimainkan oleh bukan orangnya yang memainkan. Jadi seolah-olah ada yang menggerakkan sendiri. Dan tiba-tiba suara garukan kuku yang tadinya berada di bawah panggung ini yang Sri rasakan itu pelan-pelan menghilang.
Akan tetapi sebagai gantinya, Sri ini melihat selembar rambut hitam panjang yang perlahan-lahan keluar dari sela-sela panggung kayu itu. Jadi membelit pergelangan kakinya yang sedang bersila. Kemudian Sri ini takut, dia ingin menjerit. Namun dia ini teringat pesan oleh sesepuh desa, jika seorang sinden berhenti bernyanyi sebelum lagu usai, nah maka nyawanya akan tertukar dengan wayang yang sedang dimainkan. Mitosnya seperti itu. Kemudian bau melati yang berada di sanggul Sri ini, yang tadinya bau busuk, itu sudah lenyap, berganti dengan bau kemenyan yang sangat tajam, yang bercampur dengan aroma minyak serimpi yang biasanya digunakan untuk wewangian orang yang sudah tiada. Dan di situ dalang ini sudah tidak lagi melihat ke arah layar wayangnya, melainkan si dalang ini menatap kosong ke arah langit-langit panggung sambil terus merapalkan mantra yang secara tidak beraturan. Kemudian tepat saat adzan subuh ini sudah terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Kemudian dalang menancapkan gunungan tepat di tengah layar dengan hentakan yang sangat kuat. Seketika itu juga rombongan tamu yang bertelanjang kaki itu berdiri secara bersamaan. Kemudian mereka ini tidak berjalan ke depan, melainkan berjalan mundur pelan-pelan kembali ke arah semak-semak hutan jati, hingga sosok mereka ini hilang ditelan kabut. Kemudian si Sri ini jatuh tersungkur di lantai panggung dengan tubuh yang dingin. Nah, karena dia sudah capek, suaminya ini naik untuk menolongnya. Kemudian Sri mencoba berbicara, namun seolah-olah tenggorokannya ini sudah serak, habis suaranya. Kemudian ia segera mencari cermin. Dia mencari cermin riasnya yang ia bawa di sore tadi, yang kini itu dia melihat wajahnya pun matanya sudah buram. Di sana dengan samar-samar ia melihat pantulan wajahnya sendiri, namun dengan sepasang mata yang seluruhnya itu sudah hitam, tidak ada putihnya sama sekali. Dan ketika ia secara tidak sengaja membuka mulut, Sri ini melihat giginya tampak seperti sama orang-orang tadi, yaitu menghitam. Kemudian tepat saat fajar menyingsing, nah di situ dalang menancapkan gunungan ke tengah debok pisang dengan hentakan mantap. Jadi menandai berakhirnya pementasan tersebut. Kemudian pagi harinya ketika pementasan itu sudah selesai, warga desa ini terbangun dengan perasaan yang sangat tentram. Jadi mereka meyakini bahwa sedekah bumi kali ini benar-benar telah meluluhkan hati para penunggu tanah kapur, yaitu yang dimaksud adalah para leluhur. Nah, bagi Sri, pementasan malam itu merupakan sebuah awal. Begitu ia membuka mulut untuk berbicara di depan cermin riasnya, ia ini menyadari adanya sesuatu yang mustahil. Jadi suaranya ini memiliki getaran yang luar biasa jernih. Kemudian terdengar sangat merdu, namun menyimpan gema dingin yang mampu membuat bulu kuduk pendengarnya ini merinding. Jadi sejak kejadian di punden itu, nasib si Sri ini malah berubah total. Kemudian nama Sri ini melesat. Jadi ia tidak lagi menjadi sinden cadangan, melainkan dia ini selalu menjadi bintang utama yang dia duduk di paling depan. Kemudian dia ini menjadi seorang yang terkenal dan memiliki jadwal panggung yang penuh sesak hingga bertahun-tahun ke depan. Nah, disitulah meski kini si Sri ini hidup dalam kemewahan dan dipuja-puja, Sri ini tetap memegang teguh rahasia klinik yang ia bawa dari lereng kendeng. Setiap kali ia merias wajah di belakang panggung sebelum ia pentas, ia ini akan menatap pantulan dirinya di cermin dengan seksama. Jadi di balik sapuan gincu merahnya yang berwarna,
itu pasti tersilip barisan gigi yang kini telah berubah menjadi hitam pekat. Mungkin sekian cerita pada malam kali ini. Jadi semoga bisa menghibur kalian semua, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.